Yang kami muliakan para orang tua kami semuanya, Bapak PJ Bupati dan semua orang-orang tua saya, orang tua kami yang telah berhadir di sini, yang tidak mungkin kami sebutkan nama satu persatu, dan terkadang-kadang di saat kami sebutkan ada perasaan yang terganggu. Terima kasih di atas kepercayaan para kakanda yang ada di sini, para bunda semuanya, para teman-teman, rekan sahabat, khususnya yang ada di Banda Aceh, yang berasal dari Biren, baik daripada Bapak Ketua beserta jajarannya, Ketua IMKB, dan para sesepuh yang telah lebih dahulu menciptakan perubahan demi perubahan untuk mencapainya target tujuan dalam hal mengabdi. Yang pertama, pengabdian pribadi kepada Allah dan menciptakan rasa mahabbah terhadap baginda Rasulullah. Selanjutnya, ini acara sebenarnya hanya untuk mempertemukan, menampakkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi maaf berayut hana mangat menyelun pegah kata takdim kepada mantan Bapak Bupati. Tabak landunya nyu hana mantan-mantan. Cuman itu istilah yang sudah terbiasa mungkin, tetapi yang kita lihat, kalau seandainya kita melihat dengan perjuangan nilai iman dan Islam, maka tidak ada istilah mantan. Untuk dunialah itu mantan, tetapi kalau masalah akhirat tidak ada istilah mantan. Sekali lagi saya berterima kasih, ulun tuan berterima kasih di atas kepercayaan lun tidro ane yang duk di keurung droneo yang masih sangat banyak membutuhkan masukan demi masukan, dalam artian walaupun bunun pegah LMC menyebutkan penceramah, pemateri ataupun pemberi tausiah pada hari ini ditujukan kepada pribadi ulun tuan. Lolaki maaf berayut sanghan cocok, cuman lun malam uronyo lun langkah geno undangan ya perame maulid. Malum kalian kapakat higa go tapo behana mahiyo bireun isi. Karena awak bireun betinyo acara urung bireun. Berangkat tahu jadi. Insyaallah. Dalam halnya, dalam kesempatannya, tema yang diberikan kepada ulun tuan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tingkatkan silaturahmi sesama warga Biren sebagai modal utama untuk membangun Biren ke depan yang lebih baik. Menyanyi judul nejuk belum hai ulang. Bahkan yang pertama saya berbicara di atas di hadapan para pakar-pakarnya Biren. Tetapi kita tidak berputus asa. Wala takunutu an rahmatillah. Kita tidak berputus asa terhadap rahmat, janji kebajikan, pertolongan Allah yang akan selalu hadir bagi orang-orang yang ingin berbuat kebajikan. Kalau berbicara masalah yang sebagaimana di tema dalam bersilaturahmi, kita ingin mencari solusi mana yang terlebih baik, lebih cepat, lebih selamat, lebih bermakna,
Yang pertama kepada pribadi yang bekerja, dan apa yang akan kita berikan kepada generasi di masa yang akan datang. Mungkin inilah kehadiran kita ke sini dalam tema menyambut, memeriahkan, memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ini perkataan, ini ucapan di mana-mana dan bahkan di papan bunga, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan terus menerus sebagaimana yang telah dipaparkan, lebih gambaran oleh Bapak PJ, dan selanjutnya lebih gambaran oleh Bapak Ketua. Yang ingin kita akui pada hari ini, sebenarnya kita hadir ke dunia, tugas kita apa? Cuma ini, memperingati Maulid Nabi identik dengan bagi-bagi makanan, cuma itu saja. Memperingati Maulidan Nabi setelah acara kenduri bersama ataupun lain sebagainya, kadang-kadang ada tausiah salah kadarnya, habis itu bubar. Tetapi makna yang sebenarnya hilang setelah acara itu bubar. Kalau berbicara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, berarti kita sedang berbicara tentang persoalan perjuangan besar-besaran, revolusi mental, revolusi segala-galanya yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jelas kita sebagai umatnya, apa yang telah kita perjuangkan untuk menyelamatkan apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah. Ini adalah hal yang penting. Lulun dengan hamba Bapak PJ Buno, daripada Bapak Bupati, nampak gak? Kita ini umat Nabi Muhammad, adakah kita telah bisa mengamalkan seberapa banyak sudah sunnah baginda Rasulullah yang telah kita lakukan dengan sepenuh hati, artinya di atas rasa mahabbah yang ada di dalam hati. Yang menjadi persoalan lagi, kenapa dan kenapa terus menerus kita tidak bisa? Kenapa kita tidak mampu? Ini pertanyaan besar. Kita ini muslim, kita ini beriman, tetapi kenapa sampai dengan detik ini kita belum bisa menampakkan apa yang terkandung di dalam tujuan iman dan apa yang terkandung yang ada di dalam anugerah Allah, rahman Allah yang ada dalam Islam. Kalau seandainya kita ingin mengkaji di atas wasiat-wasiat yang telah diberikan oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita dari masa ke masa sampai sekarang, berarti ada kesalahan di dalam jiwa kita. Kita tidak tulus. Setelah mencintai, ada banyak hal yang cukup banyak menyakiti. Maya dalam rumah tangga hana harmoni hiling. Kaita mengcinta segitiga, bahkan cinta segi seribu mungkin. Hanale kebahagiaan, tidak ada lagi rasa kepercayaan. Antara si A dengan si B tidak ada lagi rasa kepercayaan. Inilah persoalan besar. Membicarakan Maulidan Nabi berarti kita membicarakan masalah persatuan dan kesatuan. Karena Rasulullah tidak pernah membedakan antara kabilah dan kabilah. Kalau kita berbicara Maulidan Nabi, berarti kita ingin memaulidkan kembali. Menyanyo tujuan tamu pakat uronyo lung tim, tapi punya program mati-mati ben purolo. Kan sombo. Bapak mau gagar, lumpo abang lihat halung he. Gaknyan gitu dukna lu untuk diri. Saya berjuang mati-matian siang dan malam, tidak pernah berhenti. Apa yang saya harapkan? Tidak ada. Tidak ada harapan apapun kecuali saya hanya berharap semoga Allah mengakui saya sebagai hamba yang tidak berkhianat. Semoga baginda Nabi Muhammad menerima saya sebagai umat dan saya bukan pengkhianat di atas permukaan dunia.
Cuma itu. Menyelempanyangkan pengharapan, maka saya akan kecewa. Nah, kiban man persoalan Mbak Bro Nabiya, insyaallah wa tetru ujinya tidak pegaba. Nyauronya ada pegaba dan Aceh, ampas pegabinnya. Nah, dan sering lundu. Nah, lu temayang-temayang baurunya di Banda Aceh, apa yang mesti kita lakukan untuk birin ke depan? Dan yang sebaya dengan ulun tuan. Lu kena di pendapat lebih daripada berat-berat bajut hang jojo. Sabak uronyo kan nyelung kalung rasa. Saya sendiri merasakan di saat ada sesuatu yang terpikirkan, kita salurkan, kita bicarakan dengan orang yang berhadapan dengan kita. Banyak orang bukan mendukung, tetapi bahkan mengatakan abia banyak bikinnya itu kamu kajeram tidak ada semangat baru tanuk cunggo ngantuk kok baku kena lebut ke masing-masing lah. Dan kita hadir ke sini, ke tempat yang sangat kita banggakan ini. Kalau bukan liwasiati Rasulullah, maka kedatangan kita merugi. Oleh karenanya saya mengucapkan, kadang uronyo merempek, tinggal hana merempek li, kadang-kadang namun dume, tetapi legetanyo hana tak merempek menduk-duk li. Saya ingin mengucapkan satu kalimat yang sering kali terucapkan oleh salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah. Beliau memperjuangkan apa saja yang telah dipesan oleh baginda Nabi Muhammad. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah Rasulullah wafat, beliau memilih cuman jalur mengajar. Beliau berpindah dari Madinah, pulang ke kampung halamannya. Beliau menerima tamu setiap saat, tidak membatasi waktu, siang dan malam, terus-menerus bekerja. Setiap ada pertemuan, kecil ataupun besar, beliau mengucapkan marhaban liwasiati Rasulillah. Selamat datang, wahai hamba Allah, kita hadir hanya untuk menerima wasiat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini saya juga ingin mengucapkan di atas kalimat barakah yang pernah beliau ucapkan, marhaban ya ibadallah liwasiati Rasulillah. Selamat datang, wahai para tetamu, ayah dan bunda semuanya, pada agenda acara yang sangat mulia ini. Kenapa kita hadir ke sini? Ada satu. Yang satu ini sering kita lupakan. Kalau kehadiran kita bukan karena wasiat baginda Nabi Muhammad, maka kedatangan kita sia-sia. Apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, itulah yang mesti kita amalkan sekarang. Berbicara pembangunan, berbicara penyelamatan dan lain sebagainya. Bukan kita tidak mampu, tetapi sering terjadi dalam setiap pergerakan kita saling menyalahkan. Ini hal yang sangat fatal. Dan inilah kerugian besar yang sedang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Kita dibentur-benturkan. Padahal sebagaimana momen pada hari ini, kalau kita ingin membangun, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu pedoman dasar. Teladan terbaik keberhasilan yang ada di saat perjuangan Rasulullah, sampai Allah mengakui di dalam ayat suci Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Tidak pada nabi-nabi sebelumnya. Berarti kesempurnaan datang di saat perjuangan baginda Nabi Muhammad beserta sahabat. Kenapa Rasulullah mampu menciptakan perdamaian bukan hanya di Mekah? Walaupun di saat Rasulullah berdakwah, musyrikin Mekah mengatakan, Muhammad, berdakwahlah untuk kaummu, jangan paksakan kami untuk mengikuti agamamu. Itu perkataan kaum Yahudi.
turunlah pembelaan dari Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Terus datang lagi pembelaan Allah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tugasmu Muhammad, risalah yang engkau bawa mencakup untuk semua umat manusia yang ada di atas permukaan dunia, bukan untuk satu kabilah sahaja. Rasulullah berhasil. Kenapa? Karena instruksinya satu, pembawa wahyunya satu. Allah yang memberi perintah, Rasulullah yang mengeksekusi di lapangan. Yang memberi instruksi satu, yang mengeksekusi satu. Kita tidak berhasil, terlalu banyak perintah. Royong tadinya baurnya mana tinggal tadinya buat tinggi kalain lo model dua rapat lagi nyawa tidak pelaku model lain lo hati tidak akan pernah bisa. Rasulullah salah satu hamba terpilih, baginda terpilih, nabi terpilih, bermusyawarah dengan 4 sahabat utama. Selanjutnya ada istilah sahabat 10, ashabah asyarah, sahabat 10, dan yang lain semuanya cuma bekerja. Tidak protes, tidak mempertanyakan kenapa dan kenapa, karena hanya penting. Kalau kita percaya ini perintah dari atasan, apa salahnya kita menjalankan? Rasulullah bermusyawarat dengan 4 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, didampingi oleh sahabat 10. Sahabat yang lain semuanya bekerja, padahal kapasitas, kelebihan semuanya ada. Limangdro urang geduk rapat di Mekah, gepu bebah pikiran manusia bangsa bodohnya. Nyoban perjuangan yang sebenarnya. Kalau kita berjuang karena Allah, kalau kita berjuang karena melanjutkan perjuangan Rasulullah, insya Allah Ta'ala aman. Kan kalian kejawab oleh Sayyidina Umar Jamun, kenapa selalu banyak masalah, kenapa ada banyak-banyak protes? Sayyidina Umar ngejawab, inilah dunia. Kalau kita bekerja untuk dunia, akan selalu dalam bermasalah. Tetapi kalau bekerja hanya untuk agama, tidak ada masalah yang perlu kita akui sebagai masalah. Menyetujuan tanya ke akhirat, gua nak pelat mendawa. Tanya aja putra yang mungkin, tak buat putra yang mungkin. Yang pertama ada tugas pribadi, hablum minallah, dan ada hablum minannas. Hablum minallah, salat 5 waktu. Hablum minannas, berperilakulah dengan akhlakul karimah. Saling menghargai, jangan saling menyalahkan. 4 orang sahabat punya latar belakang yang berbeda. Abu Bakar orang kaya, murah hati, beliau bersahaja. Ketegasannya persis sebagaimana ketegasan yang ada pada Rasulullah. Orang kaya hanade, relax kerana. Artinya Rasulullah bisa mengumpulkan semua kekuatan. Kenapa? Karena hanya untuk mencapai satu kemenangan, kemerdekaan yang abadi, yakni bebas kita selaku hamba Allah, siang dan malam tidak berbuat kesalahan dan bermaksiat kepada Allah. Menyelagainya matamupakat uronyo, insya Allah kita sayang terhadap Allah. Artinya kita mencintai Allah, kita mencintai Nabi. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka cintailah yang dicinta oleh Rasulullah. Rasulullah sangat mencintai apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Maka makna maulidan, sebenarnya makna maulidan hanya ingin memaulidkan kembali apa yang telah termaulidkan di atas maulidan Nabi Muhammad. Adakah kita ikut memaulidkan ataupun tidak? Nyauranya tak pegang maulid sampai-sampai diri nanti. Baik ikhim kau. Artinya ikhim tak kan ikhim orang lain. Baik ikhim terle bangsa lain. Yang kan bangsa manusia. Kalau kita berbicara memperingati maulid Nabi, berarti kita ingin memaulidkan dalam hidup ini
apa saja yang termaulidkan di atas kehendak Allah melalui kelahiran baginda Nabi Muhammad. Rasulullah hadir bukan untuk menghancurkan. Rasulullah hadir hanya untuk mendamaikan. Sudah ada porsi masing-masing dalam dunianya. Ada jatah masing-masing. Sampai-sampai untuk mendamaikan agama. Ada dalam aturan Rasulullah berdamai dengan mereka yang tidak mau beragama. Para kafir ini tidak ada cacian, tidak ada makian dan lain sebagainya. Sayyidina Umar, orang miskin. Beliau itu yang bahasanya apa? Harlan pakai. Maya mengkalir, hana urang yang hana gedepu. Kan tukang parkir, kepala preman yang naik Mekah. Sayyidina Utsman orang kaya, tapi nampak beliau murah hati, tetapi kekayaannya diberikan untuk agama. Sayyidina Ali miskin, tapi beliau ini tawadhu, tulus. Bukan dalam artian sahabat lain tak tulus. Ini kekuatan Allah lah yang menampakkan melalui bisikan Jibril. Muhammad, ini jadikan sebagai sahabatmu. Rasulullah hana ngebantah, nejo yang nejo oleh Jibril. Getanya uronyo masalah. Lihat talanti urung Tuhan, hantar percaya agaknya Tuhan. Nya masalah lu. Angka jadi lo hangkutin. Tegedi menyenayak puruh lo dalam urang pekacau birin lo hangkutin. Manyo kakacau birin lo nya biar. Hai kacau tanah tapi pau bedi gede beula. Hai udah ulama tapi kedodot yo hanagok nyoga. Nah. Maka uronyo tadi gabung kekuatan. Apapun yang telah diberikan oleh Allah, kalau kita punya potensi, kenapa kita masih takut untuk ikut kompetisi? Ikut jila ada gabungnya. Jadi uronyo benale saling menyalahkan, han maju dulu. Bek tak kotak masalah. Memang uronyo pakat berbicara kelompok, lain kelompok pesantren, hangko jangan lomba urung ron. Ya kan? Ada kongnya orang anak kuduring tidak. Artinya ada mending peneng lupa itu. Ino dalam Islam, dalam pergerakan kita tidak berbicara alumni, tetapi apa yang kita berikan untuk agama dan negara. Keagama ile yang kuntri baru negara. Sebab tanpa agama hilang negara. Ad-dinu asasul. Kalau kita ingin membicarakan kedaulatan negara, maka daulatkan dulu agamamu. Kalau agama tak ada, maka dunia juga akan fana. Ad-dinu asasul. Agama pondasi. Sesuatu yang tak ada pondasi, maka dia itu tidak akan pernah berdiri dengan abadi. Hilang agamamu, hilang duniamu. Bagus agamamu, akan mudah urusanmu. Ingat konsep bele-bele. Kita di dunia ini tamu yang diundang oleh Allah. Kita ini bukan pemangku. Kau rumpung-rumpung dayoyo. Kita hadir hanya sebagai tamu. Nah, tahu tata krama lah. Artinya tahu aturan Allah. Insya Allah menyanyo pakatmu. Birennya maju. Saya akan memberikan apa yang saya mampu. Rekan-rekan, kadang-kadang na yang tabuh litingan lung wate sikula SD jamun di hijini. Urung dron uronyo katruk kono bandaje. Kaliah ta mendawa burji ti maya-maya, teh ngebek dawali katruk te demeng. Bekli ta mendawa. Kita semuanya punya potensi sekarang. Ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Mari gabungkan kekuatan. Artinya apa yang ada, infakkan itu untuk agama Allah. Insya Allah hidup kita akan berkah, biren akan maju. Masalah pegat bangunannya, memang hansi-hali nepuruh lu, punuh huwa celeng melindu malam. Lagi ada pegat mau bemuju, ngempeng celeng.
Sebab tak pereh baurungnya mai pegah medeh, tak pereh baurungnya pegah medeh. Kalau tidak berlaku kekuatan agama, apapun tak akan berjalan. Tanya tak akui ya tanya, tetapi kita biasanya setelah mengakui, mengingkari. Inilah pengkhianatan yang ada. Kita mencintai Rasulullah, tapi kita tidak mau masuk dalam cinta suci. Akan ada pengkhianatan. Imam Al-Ghazali memberikan gambaran. Beliau ahli dalam segala masalah. Beliau pernah menjabat sebagai qadhi di negeri Irak puluhan tahun. Akhirnya beliau minta pensiun, pulang ke negeri asalnya. Beliau berbicara, ada 4 hal yang sering diucapkan oleh manusia. Memang itu sesuatu yang mesti diucapkan. Cuman yang ingin saya bicarakan, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang mengakui 4 macam, dia tidak mau menjalankan, menampakkan 4 macam yang lain. Anta kadzib, kamu itu pendusta. Kita berbicara cinta terhadap Rasulullah. Kita sayang terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Wajarlah kita mengatakan kita cinta, tapi sepenuhnya kita belum bisa. Sebagaimana yang telah Rasulullah berikan mahabbahnya kepada kita. Tak ada manusia di atas dunia yang mencintai orang lain selain dirinya melebihi daripada kasih sayang semuanya. Cinta suci hanya pada Rasulullah yang Allah Ta'ala berikan. Kita cuma diperintahkan untuk membalas cinta. Bertepuk sebelah tangannya kenawanya. Jadi tabalah cinta Nabi. Pun Nabi begah, nepegah oleh Imam Al-Ghazali. Ada orang mendakwakan dia mencintai Rasulullah, tapi dia tidak mencintai fakir miskin dan anak yatim. Anta kadzib, kamu pendusta. Kenapa? Salah satu daripada asbab musabbab terjadi veto besar dari Imam Al-Ghazali. Artinya Imam Al-Ghazali memvonis kamu mencintai Rasulullah, kamu mengucapkan cinta terhadap Nabi. Dimanapun kamu duduk, kamu berbicara, kamu selalu berbicara, saya cinta terhadap Rasulullah. Anak yatim engkau abaikan, fakir miskin engkau terlentarkan. Anta kadzib, kamu itu pendusta. Kenapa? Rasulullah tidak pernah berperilaku demikian. Karena Nabi kalau nepegah, dimanapun yatim itu berada, akulah bapaknya. Dimanapun fakir miskin berada, akulah saudaranya. Dan nyoronya tak kalon. Gedanya tak jenuh sebetulnya kan dengan masalah macam-macam. Dan lu nyoronya lu coba tambang dalam kehidupan. Kehidupan anaknya benar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang dimaksudkan dengan kafil yatim dan fakir miskin, artinya kita diperintahkan hadir mendengarkan keluh kesah mereka. Identik santunan anak yatim itu bagi-bagi hadiah, bagi-bagi uang kan. Long urung mudip dengan yatim 7 tahun kaku mudip, nyoronyo kau bedi, long lapor secara langsung. Anak yatim dari mana-mana daerah, yatim piatu fakir miskin yang pajuh bu 3 ngandun nyoronyo sebanyak 475 orang di Rohul Mudi. Selebihnya anak-anak yang masih normal, masih punya kedua orang tuanya. Nah yang bak lampu merah menya wabang pamdakar god geduri dari lampu merah diri kan kade tipatang adik abang leuro le malam hana pajobu icok leuri anginan bajalan kanukan tu dinas sosial ipo Rohul Mudi lembaga bawahnya kacau tiat pamflet ike dinas sosial kapodam Rohul Mudi dah. Nah sampai ini becu-becu upo kono becu-becu upo kono long nang lak gua nang lebu katro tamu Allah. Karena Rasulullah tidak pernah menolak tamu. Nyokalung curhat. Yang lengkalan daripada kehidupan awaknya. Kalau kita tidak menyelamatkan mereka, baik yatim atau fakir miskin dan lain sebagainya, setelah mereka dewasa, mereka akan berbuat jahat. Alasan terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena tak punya kesabaran. Karena tak punya iman, tak punya ilmu macam-macam lah. Jadi uronyo tak cocok. Menyalagi program yang nabak pemerintah uronyo menyelamatkan yang kebiasaan tak terselamatkan. Lagi anda pegang bapak beti, terkadina urung birin,
yang hana mau padu eno Banda Aceh nelapor dan salah sambung laporan orangnya lomba. Dra ko jawaban nah nampai kita. We rata ke dia kopi go preh bunga. Hanya balong preh bunga 4 trip. Tak dua kedai kopi je, habis udon tak kedai kopi lain lah untuk preh acara. Nama dia kajian tahu. Hai benar bagi lapor gerok aja nak preh lapor itu. Menyanyiau hana selesai. Yang kedua, ada orang mendakwakan dia itu beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Anta katsib, kamu pendusta. Ada orang berbicara, saya kepingin masuk surga, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi kamu tidak mau beramal kebaikan, anta katsib, kamu pendusta. Yang keempat, engkau mendakwakan kamu takut terhadap neraka, tapi sampai dengan detik ini kamu masih berbuat dosa, anta katsib, kamu pendosa. Nyo kabeh ya. Kesimpulan, kita hadir ke dunia di atas rahmat Allah. Kenapa kita mengatakan rahmat Allah? Karena memang kita hadir didasari oleh pilihan Allah. Kita terpilih menjadi umat yang terpilih. Semoga pada hari yang mulia ini, momen memperingati Maulid Nabi Muhammad pada kali ini di MKB yang di kota Banda Acehnya, semoga menjadi ajang persatuan. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafaraku. Jangan ada lagi saling menyalahkan. Kita semua punya kekuatan. Kekuatan kecil ataupun besar, sumbangkan. Untuk apa? Untuk perjuangan Rasulullah. Artinya berjuanglah menyelamatkan umat untuk memahami agama Allah. Kalau tidak, maka kita bukan khalifah, kita bukan golongan daripada manusia yang beriman. Kita hadir ke dunia sementara. Dunia Allah Ta'ala ciptakan untuk manusia. Ad-dunya khuliqalakum, kata Sayyidina Umar. Dunia Allah Ta'ala ciptakan untukmu. Wa antum khuliqalil akhirah. Tapi kita selaku manusia, tidak Allah Ta'ala ciptakan ke dunia. Allah menciptakan dunia untuk manusia. Manusia itu sendiri Allah Ta'ala ciptakan untuk akhirat. Jadi beta mabih dah ini. Nanti betul yang udah mendawa. Kayak saling menyalahkan hanti wate. Beok sapo ke biwate oleh Allah Taala gaduh tanpa kiro malam panjang selesai. Han selesai. Mana selesai bagi luruskan masalah. Insya Allah kalau bekerja untuk agama tidak ada masalah. Insya Allah tak ada masalah. Dan ini aturan. Jibril telah menyampaikan, Muhammad, fawailul lil ladzina amanu billah wa lam yuqda biqadarillah. Siapa yang telah mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepadamu wahai Muhammad, daripada golongan manusia, jangan pernah mereka merasa aman daripada neraka Allah. Rasulullah tegedengannya pingkan. Berarti mantengna urun tamu neraka. Adakah umatku ada di dalamnya? Ada. Adanya Rasulullah, wahai Jibril, tolong engkau nampakkan kepada saya bagaimana ciri-ciri umatku yang masuk dalam neraka. Neraka Wailun. Salah satu neraka Wailun. Jibril memberi kabar, Allah telah memberitahu padaku wahai Muhammad, fawailul lil ladzina amanu billah wa lam yuqda biqadaillah. Celakalah, neraka Wailunlah tempat bagi mereka yang telah mengatakan beriman. Rasulullah bertanya, kenapa orang beriman masuk neraka? Walam yuqda biqadaillah. Dia berkata beriman, dia mengakui dirinya beriman, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Iman di mulut, tetapi dalam pergaulan tidak dikategorikan orang beriman. Lung sependapat dengan yang nepegah hamba oleh Bapak BJ. Setelah hari ini, mari kita mengamalkan apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Tidak ada yang lain kecuali keselamatan di dunia wal akhirah. Kalau ingin selamat di akhirat, jangan bermain-main terlalu banyak di dunia. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Kita semua dipaksakan berjalan di atas titian siratal mustaqim, rawan untuk mendapati keselamatan.
Hanya sedikit orang yang selamat. Malaikat bertanya, ya Allah, adakah mereka akan selamat? Allah menjawab, wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Siapa yang tertipu dengan permainan dunia, gagallah dia masuk surga. Maka kita mencoba mulai hari ini mengamalkan sunnah Rasulullah, mengamalkan rasa mahabbah yang benar. Kalau kita kepingin benar-benar menjadi orang yang cinta terhadap Allah, terhadap Rasulullah, cintailah ilmu agama. Tanpa ilmu tidak ada. Itu mustahil, omong kosong. Berbicara menguatkan, memperkuat syariat Islam sebagaimana yang selalu digaungkan. Kalau seandainya masyarakat Islam alergi dengan aturan Islam, kenapa bisa alergi? Karena tak paham dengan ilmu agama. Maka berbicara syariat di negeri seram di Mekah, ini omong kosong. Tak ada. Lang dayah tengkui langgar peraturan agama, pulau iluah. Anaknya katro dayah, seksi jamaah, rata pintu bilik. Tapi anaknya sebuah kau semuji demam, ada lonteng ni. Nyai dayah angku, mai kampung. Mek pengendro-gendro lah. Nah udah ke semayang, gak yang semayang 5 waktu. Tapi akal ke kok bro, nyampe hatanya, itu honja lah tapi. Karena kamu baik bukan pada sholatmu. Orang yang sudah baik agamanya, maka akan sangat prihatin, akan sangat pemerhati dengan lingkungan yang ada bersamanya. Lang temayang itanya wajah tu wajihiyah, tapi pegah wajah tu wajihiyah. Akai ko bro. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Ate truk celeng kala kemaah. Nyai dro ko hireun ku. Pon benar pegah lang temayang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Udip lo, ibadat lo ya Allah, temayang lo, udip lo, mati lo, harta lo, jabatan lo, kan kelong ya Allah, kedrawana, lewat ya le, kemah. Anta kadzib, kamu pendusta. Siapa yang kita dustai? Pribadilah. Maka kita hanya berada di dunia sementara. Allah Ta'ala telah mengatakan, para nabi-nabi telah menyampaikan semuanya. Allah telah berfirman, Nabi telah bersabda, tinggalmu di dunia hanya sementara, tapi tempatmu sebenarnya di surga. Kita ini makhluk surga. Betul. Oh, nundang tu nyokan makhluk dunia. Dasar kita makhluk surga. Kenapa? Nenek moyang kita diciptakan di surga. Nabi Adam, Siti Hawa, kedua-duanya makhluk surga. Allah Ta'ala hadirkan ke dunia supaya bisa berkembang biaknya manusia. Kenapa protes? Karena Allah kalian pegang ini jailun fil ardi khalifah. Kenapa protes? Nabi Adam duduk bosan di dunia, akhirnya bertanya, ya Allah, kapan engkau kembalikan aku ke surga? Ya Allah, saya sudah tidak tahan. Akhirnya Allah menurunkan satu doa, dan itu doa diabadikan. Itu doa pertama kali membacanya, yang membaca itu doa pertama sekali Nabi Allah Adam, di atas mursyid penuh dengan keselamatan, yang tidak ada ambil untung-untungnya. Siapa? Jibril. Kalau kamu ingin pulang, Allah memerintahkan kepadamu, wahai Adam, bacalah ini. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah jalan untuk pulang ke surga. Artinya terus-meneruslah kita mengakui diri kita telah berbuat dosa. Walaupun kita banyak dosa, teruslah beristighfar, bertobat. Wa illam taghfir lana, kalau Allah engkau tidak mengampuni dosaku, wa tarhamna, engkau tidak mengizinkan aku berbuat kebajikan, lanakunanna minal khasirin. Nauzubillah, aku akan menjadi penghuni neraka-Mu ya Allah. Aku tidak siap. Setelah Nabi Adam membaca, tanya anak triplehnya nepuwa oleh Allah, cuma karena golong truk wadah kamu dalam surga, maka Nabi Adam untuk sementara ini berdomisili di langit pertama. Kita ini cucunya Nabi Adam. Pulanglah ke surga. Kita bukan saudaranya setan. Kita bukan saudaranya iblis. Iblis anak keturunan, baik gabung dengan iblis. Tahu orang gabung dengan iblis. Orang yang menggabungkan dirinya dalam kebodohan, tidak mau mencari ilmu agama, maka kamu bersekutu dengan setan. Cinta Rasul, cinta ilmu. Nabi sangat benci terhadap kebodohan. Nabi paling sayang, paling cinta terhadap pendidikan. Makanya gudanya, tujuh Nabi Adam. Wow, wasaram tua lang surga, bewo lan roka. Insyaallah tanyo mandung penepu oleh Allah,
dalam surga, bekleruh danyo urang khianati agama. Semoga pertemuan kita yang singkatnya Bang Momon memperingati Maulid Nabi Muhammad. Semoga setelah hari ini kita mampu sedikit demi sedikit mengamalkan, mempelajari, selanjutnya mengimani. Setelah kita imani, kita tindak lanjuti dalam kehidupan sehari-hari untuk melahirkan apa yang telah terlahirkan dengan sebab terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai daripada hal kecil, kita mulai daripada keluarga sendiri, akhirnya kepada jiran-jiran, dan akhirnya akan kembali membumikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, janganlah kita termasuk orang yang menggagalkan dakwah Nabi Muhammad. Sebenarnya kita telah gagal. Ada kemaksiatan kecil ataupun besar dalam satu keluarga. Kesalahan dari siapa? Seorang ayah telah gagal mendakwahkan dakwah Nabi Muhammad dalam keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, tidak pernah beliau ucapkan. Kita semuanya gagal. Ulama gagal ke sampai lemai. Le pemerintah gagal ke dakwah agama ke masyarakat. Le orang kaya gagal ke dakwah agama dengan harta. Le orang kaya gagal ke pahami agama karena tidak mau bersabar. Semoga nyo nyo yang duk nyo tanya dipegah le urang tokoh. Harapan birian bagusnya orangnya foto di tanda le awak birian. Nah, jadi kira ko tedang foto buno ku musam bek dekat. Nah, lo musam buno tangnya tang ke teman ki bantap bagai kai foto. Nyo getanyo yang deh ronyo nyo di tanda di le awak birian. Hai urang ide gembong, tanya pitra birian sih. Putra yang dia terbuat orangnya untuk masyarakat birian khususnya dan masyarakat Islam secara umumnya. Artinya semoga kita bisa hadir untuk menyelesaikan persoalan. Semoga Allah memberi kepercayaan, semoga Allah Ta'ala memberi kesempatan, semoga Allah memberikan kekuatan besar di saat kita benar-benar ingin menjalankan aturan Allah. Tapi kalau seandainya kita jalankan aturan pribadi, jangan pernah bermimpi akan ada solusi untuk memperjelas segala permasalahan. Wallahu a'lam.